warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tasyantik Salsabila. Saya mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa, kelas 22A1 dengan nomor NIM 221F20001. Di sini saya akan membahas tentang cerebral palsy yang masih berhubungan dengan anak tunadaksa guna untuk memenuhi tugas UAS tentang pendidikan anak tunadaksa dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cerebral palsy atau CP yang merupakan bagian dari tunadaksa. Nah, apa sih itu cerebral palsy? Cerebral palsy atau CP adalah salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan gangguan postur dan gerak non-progresif. Spastisitas menyebabkan gangguan postur tubuh, gerak kontrol, keseimbangan, dan koordinasi sehingga mengganggu aktivitas fungsional anak dengan CP. Itu menurut Rahma 2017. Dan sedangkan menurut Karisma 2016, istilah cerebral palsy yang berhubungan dengan otak palsi adalah ketidakmampuan fungsi otot, di mana anak yang menderita cerebral palsy dapat mengalami gangguan syaraf permanen yang mengakibatkan anak terganggu fungsi motorik kasar, motorik halus, juga kemampuan berbicara dengan gangguan-gangguan lainnya. Karena cerebral palsy berpengaruh pada fungsi koordinasi. Nah, pada kesimpulannya, cerebral palsy adalah suatu kelainan otak yang ditandai dengan gangguan mengontrol sehingga timbul kesulitan dalam bergerak dan meletakkan posisi tubuh serta gangguan fungsi tubuh yang lainnya. Akibat kerusakan atau kelainan fungsi bagian otak tertentu pada bayi atau anak dapat terjadi ketika bayi dalam kandungan, saat lahir atau setelah lahir. Sering disertai dengan ketidaknormalan berbicara, penglihatan, kecerdasan kurang, buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan syaraf lainnya. Adapun penyebab cerebral palsy atau CP, menurut Saresta N 2017 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prenatal, perinatal, dan paskanatal. Untuk prenatal, yaitu infeksi terjadi karena masalah dalam kandungan, menyebabkan kelainan pada janin misalnya oleh lues, toksoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitokmalik. Kemudian kelainan yang mencolok biasanya gangguan pergerakan dan retardasi mental, anoksia dalam kandungan. Kemudian etiologi. Penyebab CP dapat dibagi menjadi 3 bagian menurut Saresta N 2017, yaitu prenatal, perinatal, dan paskanatal. Untuk prenatal, infeksi terjadi dalam masa kandungan menyebabkan kelainan pada janin misalnya oleh lues, toksoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitomegalik. Kelainan yang mencolok biasanya gangguan pergerakan dalam retardasi mental, anoksia dalam kandungan, terkena sinar X, dan keracunan kehamilan dapat menimbulkan palsi cerebral atau cerebral palsy. Nah, kemudian ada perinatal, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada anoksia atau hipoksia. Penyebab yang terbanyak ditemukan dalam masa perinatal adalah brain injury. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. Hal ini terdapat pada keadaan presentasi bayi yang abnormal, putus lama, plasenta previa, infeksi plasenta, putus menggunakan instrumen tertentu, dan lahir dengan seksio kaisar. Kemudian ada juga pendarahan otak. Pendarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar membedakannya. Misalnya, pendarahan yang mengelilingi batang otak mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah sehingga terjadi anoksia. Peredaran dapat terjadi di ruang subkarnoid dan akan menyebabkan penyumbatan CSS sehingga menyebabkan hidrosefalus. Peredaran di ruang
subdural dapat menekan kontraks cerebri sehingga timbul kelumpuhan spatisal. Kemudian ada juga perdarahan otak. Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama sehingga sukar membedakannya. Misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak, mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah sehingga terjadi anoksia. Perdarahan dalam terjadi di ruang subarachnoid akan menyebabkan penyumbatan CSF sehingga menyebabkan hidrosefalus. Perdarahan di ruang subdural dapat menekan korteks cerebri sehingga timbul kelumpuhan spatis. Kemudian ada prematuritas. Bayi yang kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita perdarahan otak yang lebih banyak daripada bayi yang cukup bulan karena pembuluh darah, enzim, dan faktor pembekuan darah dan lain-lain masih belum sempurna. Otak belum matang pada bayi prematur memiliki lebih banyak ekuipotensial dan plastisitas. Keduanya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan yang lebih jauh, lebih besar dari bagian terluka otak belum matang untuk mengasumsikan fungsi bagian yang cedera. Dan selanjutnya pasca natal. Setiap kerusakan pada jaringan otak yang mengganggu perkembangan dapat menyebabkan CP. Misalnya pada trauma capitis, meningitis, ensefalitis, dan luka parut pada otak pasca operasi, dan juga karena iketerus sebelum kasus pada gejala sekuele neurotik dan eritoblastosis fatal dan defisiensi enzim. Kemudian trauma lahir bisa menimbulkan gejala sisa akibat irreversible pada otak. Perdarahan dalam otak bisa meninggalkan ruang yang bisa berhubungan dengan ventricle atau berupa kista yang mengandung cairan. Dinding kista itu terdiri dari jaringan ganglia yang bereaksi setelah terjadi perdarahan. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi. Menurut Kemela 2014, berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi gerak cerebral palsy dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada cerebral palsy spastik, merupakan bantuan CP anatomi yang mengalami kerusakan pada korteks cerebellum yang menyebabkan hiperaktif refleks dan stress refleks terjadi sebanyak 70 hingga 80%. Otot mengalami kerusakan dan secara permanen akan terjadi kontraktur. Jika kedua tungkai mengalami spastisitas pada saat seorang berjalan, kedua tungkai tampak bergerak kaku dan lurus. Cerebral palsy spastik dapat dikelompokkan menurut kelainan pokoknya, yaitu berdasarkan jumlah ekstremitas yang terkena. Ada monoplegia bila hanya mengenal satu ekstremitas saja, biasanya lengan. Kemudian ada diplegia, keempat ekstremitas terkena tetapi kedua kaki lebih berat daripada kedua tangan. Ada juga tetraplegia. Tetraplegia bila mengenai 3 ekstremitas, yang paling banyak adalah mengenai kedua lengan dan satu kaki. Bila keempat ekstremitas terkena dengan derajat yang sama. Kemudian selanjutnya ada hemiplegia. Bila mengenai salah satu sisi tubuh dan lengan terkena lebih berat. Serangan epilepsi fokal tidak begitu umum, tetapi secara banding lebih sering menjumpai pada anak hemiplegia spastik dengan anak non-spastik. Kemudian selanjutnya ada cerebral palsy atetosis. Bentuk CP ini menyerang kerusakan pada bangsal ganglia yang mempunyai karakteristik gerakan menulis yang tidak terkontrol perlahan-perlahan. Itu menurut Kemela 2014. Kondisi ini mengakibatkan sistem eksperimental. Karakteristik yang ditampakkan adalah gerakan-gerakan yang involunter dengan ayunan yang melebar. Gerakan abnormal ini mengenai lengan atau tungkai pada sebagian besar kasus. Otot muka dan lidah menyebabkan anak-anak menyeriangi dan selalu mengeluarkan air liur.
Gerakan sering meningkat selama periode peningkatan stres dan hilang pada saat tidur. Pasien juga mengalami masalah koordinasi gerak, otot bicara atau dysarthria, CP atetosis terjadi pada 10 sampai dengan 20% penderita CP itu menurut Kemala 2014. Atetosis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada distonik. Kondisi ini sangat jarang sehingga penderita yang mengalami distonik dapat mengalami misdiagnosis. Karena distonia tidak seperti kondisi yang ditunjukkan oleh distonia lainnya, umumnya menyerang otot kaki dan lengan sebelah proksimal. Gerakan yang dihasilkan lambat dan berulang-ulang, terutama pada leher dan kepala. Kemudian ada dyskinetik, didominasi oleh abnormalitas, bentuk atau gejala-gejala involuntar tidak terkontrol, berulang-ulang dan kadang melakukan gerakan stereotip. Kemudian yang ketiga ada cerebral palsy ataxia atau ataksia. Penderita yang terkena sering menunjukkan koordinasi yang buruk, berjalan tidak stabil dengan gaya berjalan kaki terbuka lebar. Meletakkan kedua kaki dengan posisi saling berjauhan. Berjalan gontai, kesulitan dalam melakukan gerakan kecepatan dan tepat, misalnya menulis atau mengancingkan baju. Itu menurut Kemala 2014. Dan selanjutnya ada cerebral palsy campuran. Seseorang mempunyai kelainan dua atau lebih dari. Berdasarkan estimasi tingkat derajat kecacatan menurut Sahestra N 2017, itu ada minimal. Yang pertama, perkembangan motorik normal hanya terganggu secara kualitatif. Kemudian gejala, kelainan tonus sementara, refleks primitif menetap tidak terlalu lama. Kelainan postur ringan, gangguan motorik kasar dan motorik halus, kemudian penyakit penyerta gangguan komunikasi dan gangguan belajar spesifik. Ada juga yang ringan. Yang pertama ada perkembangan motorik berjalan usia 24 bulan hingga 36 bulan. Penderita masih bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari sehingga sama sekali tidak atau hanya sedikit sekali pertumbuhan bantuan yang khusus. Kemudian gejalanya beberapa kelainan pada pemeriksaan neurologis, perkembangan refleks primitif abnormal, respon postural terganggu dan gangguan motorik. Kemudian penyakit penyerta gangguan komunikasi dan gangguan belajar spesifik. Untuk yang sedang, perkembangan motorik berjalan usia 3 tahun, anak berjalan dengan atau tanpa alat bantu, kadang memerlukan branching atau ambulasi seperti tripod atau tongkat. Kemudian kaki atau tungkai masih dapat berfungsi sebagai pengontrol gaya berat badan. Aktivitas terbatas akan tetapi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Penderita membutuhkan sedikit bantuan khusus dan pendidikan harus agar dapat mengurus dirinya sendiri, dapat bergerak dan berbicara. Kemudian pengertian atau rasa keindahan masih ada. Dengan pertolongan khusus diharapkan penderita dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat bergerak, bergaul, dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk gejala berbagai kelainan neurologis, refleksi primitif menetap dan kuat, respon postural melambat. Penyakit penyerta tingkat kecerdasan, gangguan belajar, komunikasi kadang disertai kejang. Dan selanjutnya yang berat, perkembangan motorik, penderita sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas fisik atau berjalan dengan alat bantu khusus seperti kursi roda, kadang perlu operasi. Penderita tidak memungkinkan hidup tanpa pertolongan orang lain dan membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, berbicara, serta tidak dapat menolong diri sendiri. Pertolongan atau pendidikan khusus yang diberikan sangat sedikit. Hasilnya, sebaiknya penderita seperti ini ditampung dengan retedeksi mental yang pengertian dan rasa keindahan tidak ada sehingga akan menimbulkan gangguan emosional baik
bagi keluarganya maupun lingkungannya. Untuk gejalanya, neurologis dominan, refleksi primitif menetap, dan respon postural tidak muncul. Selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan. Perawatan pada anak CP memerlukan pengertian dan kerjasama yang baik dari pihak orang tua atau keluarga penderita. Hal ini akan sangat tercapai dengan baik jika diorganisasi terpadu pada satu pusat klinik yang khusus. CP yang dikelola tenaga-tenaga dari berbagai multidisipliner seperti dokter anak, neurologis, dokter ahli ortopedi, bedah saraf, HT-HT, dan guru luar biasa. Perlu ditekankan pada orang tua penderita CP bahwa tujuan dari pengobatan bukanlah membuat anak menjadi seperti anak normal lainnya, tetapi mengembangkan sisa kemampuan yang ada pada anak tersebut seoptimal mungkin, sehingga diharapkan anak tersebut dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan atau hanya membutuhkan sedikit bantuan saja. Penata laksanaan medis secara garis besar dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek medis. Aspek medis umum itu meliputi gizi. Gizi yang baik perlu bagi setiap anak, khususnya bagi anak penderita CP, karena sering terdapat kelainan pada gigi, kesulitan menelan, sukar untuk menyatakan keinginan untuk makan. Pencatatan rutin perkembangan berat badan anak perlu dilaksanakan. Dan hal ini seperti imunisasi dan perawatan kesehatan juga perlu diperhatikan dan dilakukan. Anak dengan CP seringkali terjadi konstipasi dan dekubitus pada anak-anak yang sering tidak berpindah-pindah posisi. Kemudian medikamentosa, pemberian obat-obatan bertujuan untuk memperbaiki gangguan tingkah laku, neuromotorik, dan untuk mengontrol serangan kejang. Pada penderita CP yang kejang, pemberian obat anti kejang memamerkan hasil yang baik dalam mengontrol kejang. Tetapi pada CP tipe spastik dan atetosis, obat ini kurang berhasil. Pada penderita dengan kejang diberikan maintenance anti kejang yang disesuaikan dengan karakteristik kejangnya, misalnya luminal, dilatin, dan sebagainya. Pada keadaan tonus otot yang berlebihan, otot golongan benzodiazepin, misalnya Valium, Librium, atau Gandom dapat dicoba. Kemudian ada pembedahan ortopedi. Banyak yang dapat dibantu dengan bedah ortopedi, misalnya tandem yang Kemudian pembedahan ortopedi. Banyak yang dapat dibantu dengan bedah ortopedi, misalnya tendon yang mendadak akibat kerusakan spatis otot, rasa sakit yang terlalu mengganggu, dan lain-lain yang dengan fisioterapi yang tidak berhasil. Salah satu indikasi yang dilakukan tindakan ortopedi jika sudah terjadi deformitas akibat proses PAME otot atau telah terjadi kontraktur pada otot dan tendon. Dalam hal ini perlu ditimbangkan secara matang beberapa faktor sebelum melakukan tindakan pembedahan. Tujuan dari tindakan bedah ini adalah untuk stabilitas, melemahkan otot yang terlalu kuat, atau untuk transfer dan fungsi. Kemudian ada fisioterapi. Fisioterapi merupakan salah satu terapi dasar bagi penderita CP. Fisioterapi cepat dilaksanakan pada penderita yang masih muda pada tahap dini. Manfaatnya jauh lebih nyata jika dibandingkan dengan penderita yang lebih lambat. Fisioterapi ini dilakukan sepanjang hidup ataupun jenis lainnya adalah yang pertama ada teknik tradisional, latihan luas gerak sendi atau trekking, latihan penguatan dan peningkatan daya tahan otot, latihan duduk, berdiri, latihan jalan, latihan pindah. Contohnya adalah teknik dari Dever, yaitu menggunakan extensive breathing, membatasi semua kecuali 2 gerakan ekstremitas.
Kemudian motor function training dengan menggunakan sistem khusus umumnya dikelompokkan sebagai neuromuscular facilitation expresses, di mana digunakan menggunakan neurofologian dan neurolopatologi dari refleks di dalam latihan untuk mencapai satu postur dan gerakan yang dikehendaki. Secara umum, konsep pelatihan ini berdasarkan prinsip bahwa dengan beberapa bentuk stimulasi yang menimbulkan reaksi otot yang dikehendaki, yang kemudian bila ini dilakukan berulang-ulang akan berintegrasi dalam pola gerak motorik yang bersangkutan. Contohnya pada teknik dari Phillips atau Wiedemann Booth dan Kabat-Kohn-Voss. Selanjutnya ada terapi okupasi, terutama untuk latihan melakukan aktivitas sehari-hari, evaluasi penggunaan alat-alat bantu, latihan keterampilan tangan, dan aktivitas bimanual. Latihan bimanual ini dimaksudkan agar menghasilkan pola dominan pada salah satu sisi hemisfer otak. Yang pertama adalah latihan yang diberikan dalam bentuk aktivitas permainan dengan menggunakan plastisin, menarik-narik, puzzle dengan berbagai bentuk gerakan, ketepatan arah, permainan yang memerlukan keberanian. Kemudian aktivitas kehidupan sehari-hari, berpakaian, makan dan minum, menggunakan alat perkakas rumah atau rumah tangga dan aktivitas belajar. Kemudian dalam seni dan keterampilan, menggunting, menusuk, melihat, melipat, menempel, dan mengamplas. Kemudian ada ortotentik, menggunakan branch dan bidai atau splint, tongkat ketiak, tripod, walker, kursi roda, dan lain-lain. Secara umum, program branching bertujuan untuk stabilitas, terutama branching untuk tungkai dan tubuh, mencegah kontraktur, mencegah kembalinya deformitas setelah operasi, dan agar tangan lebih berfungsi. Kemudian untuk terapi bicara, angka kejadian gangguan bicara pada penderita CP diperkirakan berkisar 30 hingga 70%. Gangguan bicara dapat berupa disfonia, dystrythmania, dystrania, disfasia, dan bentuk campuran. Tetapi terapi bicara dilakukan oleh terapis bicara pada anak dengan gangguan komunikasi atau bicara dengan latihan dalam bahan pasif anggota tubuh, benda-benda di luar atau di dalam rumah, dan di sekolah dan dalam bahasa konsonan, suku kata, dan kalimat dengan mengucapkan huruf hidup atau vokal. Dan ada psikolog. Psikolog dibutuhkan untuk membantu penderita dan keluarga menghadapi tekanan khusus dan kebutuhan dari penderita CP. Pada banyak kasus, psikolog dapat mengatur terapi dengan memodifikasi perilaku yang tidak membantu atau destruktif. Kemudian untuk aspek non-medis itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pendidikan. Mengingat setelah kecacatan motorik juga disertai kecacatan mental, maka pada umumnya pendidikannya memerlukan pendidikan yang khusus atau sekolah luar biasa. Mereka sebaiknya diperlakukan sama seperti anak normal, yaitu pulang ke rumah dengan kendaraan bersama-sama sehingga mereka tidak merasa diasingkan, hidup dalam suasana yang normal. Orang tua janganlah melindungi anak secara berlebihan. Kemudian dalam pekerjaan, tujuan ideal dari suatu rehabilitas adalah agar penderita dapat bekerja produktif, sehingga dapat berpenghasilan untuk membiayai hidupnya. Mengingat keadaan seringkali tujuan tersebut sulit tercapai, tetapi meskipun dari segi ekonomis tidak menguntungkan, pemberian keselamatan kerja tetap diperlukan agar dapat menimbulkan harga diri sebagai penderita CP atau cerebral. Selanjutnya dalam problem dan pekerja sosial. Bila terdapat masalah sosial, diperlukan peranan pekerja sosial untuk membantu penderita CP dan keluarga hidup dalam komunitas dan bermasyarakat menurut Effendi M 2017. Penderita, keluarga, dan pengasuh merupakan kunci keberhasilan terapi. Mereka seharusnya terlibat jauh pada semua tingkat rencana.
pembuatan keputusan, dan pengaplikasian terapi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan determinasi personal adalah dua dari predikator-predikator yang sangat penting untuk mencapai kemajuan yang panjang. Kemudian komplikasi. Yang pertama ada retardasi mental. Menurut Seherta N 2017 bahwa tidak semua cerebral palsy mengalami gangguan kognitif, tetapi ada hubungan dengan tingkat keparahan dengan kejadian retardasi mental. Anak dengan spastisitas quadriplegi memiliki tingkat kecenderungan mengalami retardasi mental dibandingkan dengan anak spastisitas hemiplegi. Kemudian ada epilepsi. Epilepsi menunjukkan adanya tingkat keparahan trauma neurologi yang dialami oleh anak dengan cerebral palsy. Epilepsi sering dialami anak dengan quadriplegi dan hemiplegi cerebral palsy. Kemudian selanjutnya ada nutrisi dan pertumbuhan. Masalah ini sering dialami oleh anak dengan cerebral palsy yang berat. Nutrisi yang kurang disebabkan oleh kelumpuhan saraf atau presudabular, sehingga anak mengalami gangguan dalam menghisap, mengunyah, dan menelan. Kelumpahan saraf ini juga mengakibatkan gastroesophageal yang membuat anak dapat mengalami regurgitasi, muntah, dan kemungkinan aspirasi. Kemudian ada juga hipersalivasi. Pada kasus CP atau cerebral palsy, kejadian ini diakibatkan oleh kelumpuhan saraf, sehingga mulut anak selalu terbuka dan mengalami kesulitan menelan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kejadian aspirasi pada anak CP atau cerebral palsy. Kemudian ada kehilangan pendengaran. Masalah ini dialami anak dengan CP yang diakibatkan oleh Krabs-Icketrus, post-meningitis, dan infeksi throat selama periode kehamilan. Jika tidak dideteksi dari awal, akan mengganggu proses perkembangan dan rehabilitas pada anak. Kemudian ada juga kelainan gangguan penglihatan. Kelainan ini dialami anak dengan CP oleh karena disebabkan lahir prematur. Kelainan yang dialami dalam berupa retinopati, miopia, dan strabimus, glukoma, dan ambliopa. Kelainan pada penglihatan disebabkan adanya kerusakan pada korteks visual pada lobus occipital. Kemudian ada juga kelainan ortopedik. Spastisitas dapat mengakibatkan kontraktur sendi, memendahkan massa otot, dan kelainan tulang pada atau deformosis kaki. Kelainan ini yang dapat ditemukan pada CP adalah skoliosis faktural akibat osteoporosis atau osteomalacia. Nah, demikianlah pembahasan tentang cerebral palsy. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.